Oke, halo sahabat Dokter Gigi Channel, kembali lagi bersama saya Dokter Gigi Juliatri di Dokter Gigi Channel. Nah, sahabat Dokter Gigi Channel, saya mohon maaf sekali kalau tidak sempat menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar karena kesibukan di dunia nyata dan di dunia maya. Dan saat ini saya membalas komentar pertanyaan dari sahabat Dokter Gigi Channel lewat video aja biar lebih cepat ya. Jadi untuk video kali ini adalah pertanyaan yang masuk di kolom komentar pada tanggal 19 Desember. Dokter, di mana ini bos? Jika bongkar total 8 biji udah lepas semua. Bongkar tapi udah lepas. Mohon maaf ya Kak, ini saya kurang mengerti pertanyaannya. Tetapi kalau ditanya di mana, kalau saya sendiri itu di Sulawesi Utara ya. Pertanyaan berikutnya, dok, saya sudah 1 minggu cabut gigi tapi gusinya masih sering berdarah dan sakit. Apalagi pas 5 hari saya pasangin gigi tiruan yang lepasan tapi malah gusinya sariawan. Ya, jadi idealnya untuk membuat gigi tiruan setelah cabut gigi itu sebaiknya tunggu dulu sembuh gusinya ya, baru dibuatkan gigi tiruan. Tetapi kadang-kadang ada kasus yang kita memerlukan estetik, misalnya gigi depan dan kita adalah public figure. Jadi kalau misalnya nggak ada gigi itu sangat terganggu. Jadi itu bisa dibikinkan gigi tiruan immediate. Kalau misalnya kasusnya masih sering berdarah ya, bisa jadi kemungkinan karena gusinya bekas luka cabut gigi ini belum sembuh dan diperparah dengan tekanan dari gigi palsunya. Nah, kalau misalnya memang mengalami masalah tersebut, bisa dikontrol kembali untuk memastikan apakah ini gigi tiruannya ada bagian yang tajam atau tidak. Jadi kalau misalnya ada yang tajam itu bisa dihalusin ya, karena bisa mengiritasi gusi ataupun bekas lukanya. Berikutnya dok, setelah pemasangan behel perlu berapa lama jangka waktu sampai ke pencabutan gigi? Jadi dari pemasangan behel itu tidak ada jangka waktu ya, bisa saja setelah pasang behel beberapa hari itu udah bisa dicabut giginya kalau memang kasusnya butuh pencabutan gigi untuk mendapatkan ruang. Lalu tiba-tiba sakit gigi di tengah malam. Oke, mudah-mudahan video yang ditonton itu bisa menjadi pertolongan pertama saat sakit gigi ya, dan kalau misalnya ada obat anti sakit boleh diminum. Selanjutnya diperiksakan di dokter gigi. Berikutnya dok, anak saya umur 6 tahun, gigi geraham atas bolong semua 4-nya. Apakah masih bisa tumbuh lagi? Dan apakah gigi yang bolong itu harus dicabut atau dibiarkan gitu aja dok? Terima kasih dok. Jadi umur 6 tahun itu adalah periode gigi bercampur. Bercampur maksudnya apa? Jadi dalam rongga mulut itu ada 2 jenis gigi. Ada gigi susu dan juga gigi permanen. Tetapi untuk kasusnya kemungkinan ini adalah gigi susu ya, gigi susu geraham. Jadi itu akan ada lagi penggantinya, tetapi masih agak lama tumbuhnya. Nah, kalau misalnya giginya itu masih bisa dirawat dengan cara diperiksakan dulu di dokter gigi ya, untuk dilihat keparahannya gimana, itu sebaiknya dirawat, jangan dibiarkan. Kalau sudah parah sekali baru dicabut, tetapi kalau misalnya masih bisa dirawat, sebaiknya dirawat. Karena kalau dicabut pada saat umur 6 tahun, itu gigi penggantinya belum mau muncul, masih lama ya, sekitar umur 10 tahunan jadi penggantinya, jadi masih agak lama. Bayangkan kalau dalam waktu 4 tahun itu bolong, gigi tetangganya bisa geser, akibatnya nanti pas gigi permanennya mau muncul, itu sudah tidak ada ruang, jadi bisa bertumpuk. Berikutnya di mana alamatnya Bu Dokter? Jadi saya alamatnya itu di Sulawesi Utara, tetapi sahabat Dokter Gigi Channel tentunya bisa memeriksakan giginya di dokter gigi manapun di daerahnya ya, tidak mesti ke saya. Berikutnya dok, saya sudah cabut gigi bungsu seminggu, sudah dicabut benangnya, tetapi setelah cabut benang ternyata dikasih obat kayak serbuk gitu dok di dalam bekas lubangnya. Gigi yang dicabut itu harus diambil atau dibiarkan? Nah, untuk obat yang dimasukkan itu saya kurang tahu apa ya, pastinya dokter gigi yang merawat itu yang lebih tahu. Tetapi kalau misalnya tidak ada instruksi dari dokter giginya untuk mengeluarkan, ya nggak usah dikeluarkan, itu aman buat tubuh. Jadi nggak usah dikorek-korek karena malah bisa mengganggu proses penyembuhan. Pertanyaan berikutnya, baru kemarin operasi besoknya udah lepas jahitan satu sisinya. Ya, jadi kalau misalnya memang belum waktunya kontrol lepas jahitan dan tiba-tiba jahitannya lepas, nggak apa-apa ya, nggak usah dikorek-korek. Berikutnya, sebelum cabut gigi malah flu dok, gimana ya? Jadi kalau misalnya flu-nya berat sampai sakit kepala, susah bangun tidur, sebaiknya ditunda dulu ya, karena setelah cabut gigi pastinya akan ada proses pemulihan dan di situ sistem imun, kekebalan tubuh
tubuh itu juga turut berpengaruh supaya tidak menghambat proses penyembuhan setelah cabut giginya. Tapi kalau ringan ya boleh. Berikutnya mohon di video-video baru ke depan nanti agar dokter langsung ke intinya ya, tanpa perlu basa-basi atau muka Dima berteleret-leret. Oke, terima kasih ya untuk masukannya, ini biar panjang aja videonya ya. Oke, terima kasih ya, nanti video berikutnya akan diperbaiki. Kemudian aduh, sakitnya tiba-tiba sakit tengah malam. Oke, mudah-mudahan di video yang ditonton bisa menjadi pertolongan pertama untuk sakit giginya ya. Kalau ada obat anti sakit bisa diminum, dan untuk selanjutnya tetap diperiksakan ke dokter gigi kalau udah sempat besoknya supaya bisa mendapatkan perawatan. Karena sakit gigi itu kalau diobatin dengan obat minum nggak menyelesaikan masalah, jadi hanya sementara aja sakitnya hilang, tetapi kalau gigi yang bermasalah tidak dirawat itu bisa kambuh-kambuh lagi. Oke, berikutnya gigi lepasan. Apa bisa difungsikan untuk mengunyah, dok? Jadi bisa ya dipakai untuk mengunyah, tetapi tentunya tidak akan senyaman, tidak sekuat gigi asli. Berikutnya 1 jam setelah operasi gigi bungsu, kapasnya aku buang. Wow, kerasa banget aroma darah campur obat bikin mual. Cepat-cepat minum obat pereda nyeri lagi karena takutnya berasa sakitnya. Padahal sebelum operasi disuruh minum 6 butir pil. 6 butir pil? Mantap nggak tuh? Awalnya setelah lepas jahitan gusiku bolong. Sekarang gusiku warna putih. Jadi takut putih-putih itu nasi atau nanak. Gak sakit sih, semoga itu proses bagian penyembuhan gusi. Jadi beberapa hari setelah cabut gigi akan terbentuk jaringan granulasi yang berwarna putih kekuningan. Ini termasuk hal yang normal dan wajar, dan termasuk dalam proses penyembuhan luka bekas cabut gigi. Kalau tidak ada rasa sakit aman ya. Kalau jaringan granulasi disikat itu tidak akan keluar, jadi jangan dipaksakan. Kalau nasi itu pada saat disikat akan keluar. Berikutnya, gara-gara ada putih-putih di bekas cabutan gigi bungsu langsung searching apakah itu seriusan, takut tapi nggak berani mastiin itu nasi kah, kotor kah, nanak kah. Tapi nggak sakit sih, semoga bagian dari proses penyembuhannya, dok. Kira-kira berapa lama hilang dan jadi gusi normalnya ya? Kalau tidak sakit dan ada putih-putih di bekas luka cabutan giginya, kemungkinan itu jaringan granulasi, tidak usah dikorek-korek baik dengan lidah ataupun dengan jari. Tetapi tetap disikat ya lukanya dengan perlahan atau lembut pakai sikat gigi yang soft. Nanti itu lama-lama akan digantikan dengan jaringan yang baru, biasanya dalam beberapa minggu. Kalau jadi gusi normal, tertutupnya biasanya 3-4 minggu atau biasanya lebih, tergantung proses penyembuhan tiap orang berbeda-beda ya. Kalau ada penyakit penyerta misalnya diabetes mellitus, gula tidak terkontrol, itu bisa lebih lama lagi. Berikutnya, udah 2 minggu setelah cabut benang gusi, di bekas gusi yang tadinya bolong sekarang ada putih-putih gitu kayak nasi nyelip. Gak berani lihat lebih jelas karena takut pikiranku yang jelek-jelek. Gak sakit sih, tapi khawatir aja itu apa ya. Oh ini orang yang sama ya. Jadi kalau ada bercak putih di bekas luka cabut gigi dan tidak terasa sakit, itu aman, kemungkinan jaringan granulasi. Kalau memang itu nasi biasanya akan keluar pada saat menyikat gigi atau berkumur-kumur. Jadi tidak usah khawatir kalau tidak disertai rasa sakit. Berikutnya, dokter, saya baru saja habis cabut gigi tetapi akarnya masih tertinggal. Apa yang sebaiknya dilakukan? Jadi kalau habis cabut gigi dan akarnya masih tertinggal, sebaiknya ikuti anjuran dari dokter giginya ya. Biasanya ini disuruh balik dalam beberapa hari untuk dilakukan pencabutan lagi, dan kadang-kadang memerlukan ronsen foto untuk melihat akar giginya posisinya gimana, apakah ada kelainan atau tidak. Kalau ada kelainan biasanya dilakukan tindakan bedah. Berikutnya, tidak bisa pakai BPJS kelas apapun kesehatan Indonesia masih minim sekali. Kakak, saya mohon maaf kalau saya kurang menguasai BPJS, tetapi untuk perawatan gigi itu ada yang ditanggung, kecuali yang untuk estetik itu tidak ditanggung BPJS, tetapi ada memang yang kasusnya harus dari FKTP dulu baru dirujuk ke rumah sakit. Berikutnya, dok, biaya kalau implan gigi. Jadi untuk biaya perawatan gigi bisa dilihat di video saya lainnya di playlist biaya perawatan gigi itu untuk tahun 2020 ya. Dan tentunya untuk biaya perawatan gigi itu bisa berbeda-beda setiap dokter gigi di tiap daerah. Berikutnya, kalau yang telanjur rusak giginya gimana, dok, solusinya? Jadi di video tersebut ya yang dinonton oleh kakak itu sudah ada solusi untuk gigi berlubang ya. Solusi gigi berlubang itu tergantung tingkat keparahannya, bisa ditambal atau dilakukan perawatan saluran akar dulu baru ditambal atau dibuatkan crown, atau bisa juga dilakukan pulp capping, atau kalau sudah parah sekali itu baru dicabut. Selain crown dan tambal gigi itu bisa dibuatkan inlay online. Oke,
Oke, 6 bulan sekali ke dokter gigi, posisiku di Taiwan. Ya bagus sekali ya kakak, memang kita harus sering kontrol ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Jadi kalau ada kerusakan gigi sedini mungkin itu bisa diketahui. Biaya berapa sih kalau pakai pasang gigi baru? Jadi untuk biaya perawatan gigi ada di video saya lainnya ya, di playlist biaya perawatan gigi, nanti bisa dicari di situ. Kemudian dokter gigi cabut gigi saya dong. Ya kalau mau cabut gigi bisa langsung ke dokter gigi di daerahnya ya, soalnya kalau cabut gigi nggak bisa online, harus langsung ke tempat praktek dokter giginya. Berikutnya aku mau nanya dok, gigi aku sakit sekali, sudah minum obat beberapa macam tidak juga hilang sakitnya. Aku juga sudah minum obat Camaflam dan Amoxan, belum juga hilang sakitnya. Jadi kalau obat itu hanya untuk menghilangkan atau mengurangi nyerinya untuk sementara. Selanjutnya gigi yang bermasalah harus dirawat biar tidak kambuh-kambuh, dan harus dipastikan juga cara minum obatnya sudah benar, dosisnya sudah tepat atau bagaimana, karena kalau dosisnya tidak tepat itu tidak efektif untuk mengurangi rasa sakit. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan dari sahabat dokter gigi channel. Terima kasih ya sudah menonton video saya, sampai jumpa, bye bye.